500 tahun sebelum makhluk yang disebut Kera Sakti membantai kerajaan langit. Kisahnya bermula dari seorang dewi yang bernama Nuwa, salah satu dari 3 dewa yang dianggap menjadi pembuka kehidupan di dunia. 2 diantaranya adalah Fuksi dan Pangu. Nuwa ini adalah dewi berbentuk ular, di mana sebuah legenda menceritakan bahwa dia menciptakan manusia dari tanah liat kuning. Dia juga menggunakan batu 5 warna untuk menambal langit, memotong 4 kaki kura-kura raksasa untuk menggantikan 4 pilar penahan langit yang roboh, menyurutkan banjir dan memusnahkan binatang buas, sehingga manusia bisa hidup aman dan tentram. Dan masalahnya dimulai saat salah satu batu yang Nuwa gunakan untuk menambal langit pecah dan menjadi makhluk hidup raksasa karena efek kekuatan penciptaan dari Nuwa yang sangat hebat, sehingga benda mati menjadi hidup. Kemudian karena sebelum makhluk batu raksasa itu adalah sebuah pilar untuk menyanggah langit, oleh Ratu Kayangan dia pun diperintahkan untuk terus menjadi penyanggah langit. Namun dia justru memberontak. Akhirnya Kayangan menyatakan bahwa setiap makhluk hidup yang tak bisa dikendalikan adalah siluman. Setelah para dewa berusaha untuk memusnahkannya, raksasa itu menyerang balik Kayangan hingga membuat langit dan bumi terguncang karena ulahnya. Tapi raksasa itu akhirnya bisa dikalahkan dan hancur hingga berkeping-keping. Potongan tubuhnya jatuh ke bumi dan membentuk sebuah gunung yang kemudian disebut dengan Gunung Huago. Jantung raksasa yang berupa batu itu kemudian menjelma menjadi sebuah kera, di mana saat itu gunung yang bernama Huago itu juga sudah banyak dihuni oleh para kera, sehingga sang kera yang terlahir dari batu iblis itu menganggap gunung itu sebagai rumahnya. Tapi kerajaan langit yang memiliki benda yang disebut pengendali takdir, yang memiliki kemampuan untuk mengetahui nasib semua makhluk, mengetahui akan keberadaan kera yang merupakan jelmaan dari iblis raksasa, hingga akhirnya Kayangan menghancurkan gunung itu. Semuanya hancur berantakan, termasuk para kera yang ada di sana. Tempat yang sangat indah itu menjadi hamparan kosong tanpa rupa. Namun kera yang diincar oleh Kayangan malah masih hidup. Kejadian penghancuran tempat tinggalnya itu membuat sang kera murka kepada Kayangan, dan dia bersumpah untuk menghancurkan kerajaan langit. Dikala hujan salju, kera yang dalam keadaan gak berdaya ditemukan oleh seorang pendeta Buddha, di mana ia menyegel kekuatan kera itu ke dalam wujud manusia, sehingga kekuatan besarnya tidak akan terdeteksi oleh pengendali takdir yang ada di kerajaan langit. Dan oleh kakek itu, sang kera itu diberi nama Sun Wukong. 300 tahun kemudian, Wukong menjadi semakin brutal dan membuat kekacauan di muka bumi, hingga pada akhirnya dia masuk ke Kayangan untuk membalaskan dendamnya kepada orang-orang di Kayangan yang telah membuat teman-teman dan rumahnya yaitu Gunung Wago hancur. Yang mana Kayangan tidak bisa lagi melacak keberadaan jantung batu yang tak lain adalah jelmaan Wukong karena sudah disegel oleh sang kakek pendeta. Di dalam istana Kayangan saat ini sedang melakukan upacara pembukaan Akademi Dewa, saingan Akademi Dangdut, di mana Wukong menjadi bagian di dalamnya sebagai penyamaran. Para calon dewa ini sudah melalui berbagai seleksi untuk menjadi dewa yang akan mengisi berbagai bidang. Dan para calon dewa itu ada 2 bagian. Yang pertama adalah calon yang merupakan keturunan para dewa, dan satunya lagi merupakan orang biasa yang berusaha keras untuk menjadi dewa dengan tirakat spiritual. Beberapa di antara para calon dewa yang dari kalangan keturunan dewa asli akan diberi hadiah berupa buah persik. Dan untuk semua yang sudah berada di Kayangan ini diberi kekuatan istimewa dibanding manusia yang bukan dai santuy melihat keindahan alam. Kemudian tiba-tiba dia dikejutkan oleh sesosok pria yang duduk di atas genteng dan kemudian langsung masuk ke dalam dapur dan malah memakan salah satu buah persik yang disediakan untuk para calon dewa. Dialah si Wukong. Gadis itu terus mengikutinya, namun kelincahan Wukong membuat gadis itu kehilangan jejaknya. Gadis ini bernama Aza. Wukong dan Aza ini sama-sama tidak mengikuti kegiatan pembukaan ajaran baru Akademi Dewa. Di tempat para calon dewa, para pelayan akan menghidangkan buah persik kepada calon dewa keturunan asli. Ini yang semua baju merah ini loh, semuanya keturunan asli. Dan ada satu calon dewa yang sangat menjengkelkan, namanya adalah Juling. Ini dia wajahnya, perhatikan baik-baik muka menjengkelkannya. Mentang-mentang anak seorang dewa, dia sewenang-wenang menggoda pelayan yang akan mengantar buah persik kepadanya. Dia tambah murka ketika dibuka yang ada malah bukan buah persik tapi hanya bijinya tok karena udah dimaem sama si Wukong.
Dengan tega, dia memukul pelayan itu. Namun ada calon dewa dari golongan orang biasa datang membantunya. Dia bernama Juan Lian. Akhirnya dia deh yang dipukul. Tapi untungnya saat itu datang Aze yang langsung membantunya. Nah, saat teman-teman Juling akan membantainya, Juan Lian datang memeluknya dengan sedikit syahwat. Juling dan teman-temannya hingga membuat suasana makin kacau. Wukong menggeliat mengeluarkan biji buah persik yang dia makan. Dan setelah itu dia menggeliat lagi dan malah mengeluarkan sesuatu dari telinganya. Sebuah tongkat sakti. Mereka pun dibantai semua. Saat Wukong sok gawat dengan kemenangannya, tiba-tiba dia malah etapok sama si Aze karena telah memakan buah persik hingga membuat keributan ini. Keributan itu sampai ke ruang sebelah, tempat di mana sang ratu kayangan berada. Dia bernama Huaji. Akhirnya Huaji menyuruh salah satu panglima bernama Tiang Peng untuk mengurus keributan itu. Dan muncullah Tiang Peng di hadapan Wukong dan pertarungan pun tak dapat dihindari. Dalam pertarungan itu, Wukong malah sempat-sempatnya ngambil batu berkilau yang ada di pinggang Tiang Peng. Karena Tiang Peng membuat serangan badai dari senjata tajam miliknya, akhirnya Wukong membuat besar tongkat saktinya. Tapi pukulannya malah meleset dan akan mengarah kepada Aze yang dengan santuy akan menghadangnya dengan satu jari. Ternyata ada orang di belakangnya menghadang tongkat sakti Wukong. Dia bernama Erlang yang juga dikenal dengan nama Yang Jian. Dengan kekuatan dahsyatnya, Erlang membantai balik Wukong. Wukong bangkit lagi untuk balik menyerang, malah langsung ditapok lagi oleh Aze. Akhirnya Wukong dihukum oleh kayangan karena telah melanggar aturan dengan membuat keributan dan memakan buah persik yang bukan miliknya. Ternyata Erlang juga dihukum bersamanya. Diketahui Erlang ini adalah kakak angkat dari Aze, dan Aze ternyata adalah anak dari sang ratu kayangan. Erlang juga dikatakan melanggar aturan akademi karena yang ditugaskan mengurus Wukong adalah Tiang Peng. Beberapa waktu kemudian sang ratu datang dan membebaskan Erlang dengan beberapa pertimbangan. Sementara Wukong, dia malah memberinya sebuah pengikat kepala. Dengan bangganya, Wukong ingin memakai itu, mengira itu adalah mahkota, tanpa tahu bahwa ternyata itu adalah pusaka untuk memberinya sakit yang luar biasa di kepala. Dari kejauhan, Aze melihat kejadian itu seakan-akan gak tega melihat Wukong tersiksa seperti itu karena dia sudah berusaha untuk menyelamatkannya. Akhirnya dia langsung menunjukkan diri dan memohon kepada ibunya agar memberi tongkat yang bisa mengendalikan mahkota di kepala Wukong. Nah, baru deh Aze lebih leluasa mengawasi Wukong yang mana dia ternyata diam-diam memendam perasaan kepadanya. Di kamarnya, dia melihat-lihat selendang Wukong dan membelai-belai rambutnya. Setelah dia bangun, ternyata rambut Wukong sudah dipotong oleh Aze dan selendangnya juga sudah nggak ada. Padahal selendang itu diberikan oleh gurunya Wukong. Karena Aze sekarang memegang tongkat pusaka, Wukong mau nggak mau harus tunduk dan patuh kepadanya. Saking gemesnya, dedek-dedek gemes itu mengelus-ngelus Wukong bagaikan anak kucing.